Selamat datang dan selamat bertemu kembali para pecinta fisika. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pada rangkaian listrik ya, pada rangkaian listrik. Dan yang mau kita bahas pada saat ini adalah hukum Kirchhoff pada rangkaian arus bercabang ya. Kalau berbicara tentang hukum Kirchhoff ya, mungkin kamu sudah pernah mempelajari hukum Kirchhoff pada waktu kelas 9 ya. Ini pelajaran di kelas 9 hukum Kirchhoff. Ada dua hukum Kirchhoff ya, yaitu hukum 1 dan hukum kedua. Oke, pada saat ini yang mau kita bahas bagaimana itu hukum Kirchhoff pertama dan hukum kedua Kirchhoff. Oke. Ada dua hukum Kirchhoff yang akan kita bahas saat ini, yaitu hukum pertama Kirchhoff tentang pembagian arus serta hukum kedua Kirchhoff tentang tegangan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita masuk ke hukum pertama Kirchhoff, yaitu masalah menyangkut tentang pembagian arus ya. Oke, apa bunyi dari hukum pertama Kirchhoff? Dengarkan baik-baik dan perhatikan. Bunyi dari hukum pertama Kirchhoff ialah jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Oke, seperti ini dia gambarnya ya. Kita lihat I ini adalah melambangkan arus ya, kode arus. I ini ya, I iya. Oke, dari bunyi hukum pertama Kirchhoff, jumlah arus yang masuk ya, berarti kita lihat tanda panahnya ya. Kita lihat tanda panahnya yang mana masuk dan yang mana keluar. Oh, berarti I1 ini adalah arus masuk yang melalui titik percabangan. Mana titik percabangannya? Jelas ini ya, titik A. Ini titiknya. Jadi arus yang masuk ke titik percabangan ini harus sama jumlahnya dengan arus yang keluar. Ini dia yang keluar. Ini kan tanda panah dia, panah keluar ya. Berarti yang keluar adalah I2 dan I3 ya. Oke. Secara umum rumus Kirchhoff pertama dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Saya ulang sekali lagi. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kalau kita berbicara tentang sigma ya, mungkin kamu sudah paham apa maksud dari sigma ini. Sigma di sini menandakan artinya jumlah ya, jumlah. Jadi kalau seandainya ada 2 cabang atau 3 cabang yang harus masuk, berarti itu harus dijumlahkan di sini. Berarti I1 I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5 tambah I6. Itulah maksudnya di sini ya, sigma ya, jumlah ya. Jadi itulah bunyi dari hukum pertama Kirchhoff. Kalau untuk pembahasan soal untuk hukum Kirchhoff pertama ya, nanti akan kita bahas. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk pembahasan hukum kedua Kirchhoff ya. Hukum kedua Kirchhoff bunyinya seperti ini. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensial ataupun tegangan harus sama dengan 0 ya. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensial ataupun tegangan harus sama dengan 0. Tegangan yang dimaksud adalah
baik itu tegangan dari sumber tegangan ya, maupun itu tegangan beban, yaitu V, di mana V sama dengan I kali R ya. Oke. Kita lanjut. Secara matematisnya, hukum kedua Kirchhoff itu dirumuskan sebagai berikut. Sigma epsilon ya, ini artinya sigma ini beban sumber tegangan ya, ditambah ini tegangan beban ya, tegangan beban yaitu V. V sama dengan, kalau dalam bunyi hukum Ohm, V sama dengan I kali R ya. Oke, sampai di sini penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mungkin kamu sudah paham dari pembahasan kita yang pertama sampai ke sini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar, ada dua sumber ya, sumber tegangan tertutup ya, dan di sini juga ada bebannya ya. Ini ada 4 beban ya. Kemudian ada arus masuk ya. Oke, kalau begitu apa maksud dari gambar ini? Oke. Maksud dari gambar ini ada pengaruhnya sama tulisan di bawah ini. Makanya perhatikan baik-baik. Hal-hal yang harus diperhatikan pada rangkaian tertutup adalah sebagai berikut. Jadi gambar ini adalah merupakan contoh dari suatu rangkaian tertutup. Jadi dari sini apa yang harus diperhatikan? Ada syarat-syaratnya untuk memperhatikan gambar ini. Oke. Yang nomor 1, arah arus listrik di dalam sumber yaitu kutub negatif ke positif. Sedangkan di luar sumber yaitu dari kutub positif ke negatif ya. Berarti ini kebalikan dari dalam ya. Oke, kalau begitu apa maksudnya? Arus listrik di dalam sumber. Mana arus listrik? Ini ya. Iya, ini. Di dalam sumber ya. Ini dia sumbernya, ini sumbernya ya. Dari sini harusnya. Oke. Ya, harusnya masuk ke arah sini. Udah? Akan iya, kutub negatif ke positif ya. Itu maksudnya apa? Ini dia, dari negatif ke positif. Kalau ada gambar rangkaian seperti ini ya, perhatikan ini. Ini artinya berarti ini sumber ya. Contohnya baterai ya. Kalau dia garisnya ini pendek ya, ini seperti ini pendek ya. Berarti itu artinya titik negatif atau muatan negatif ya. Kalau dia panjang seperti ini berarti itu adalah muatan positif. Sama halnya seperti ini ya. Di sini juga ada, ini adalah negatif dan ini adalah positif. Oke. Itu artinya. Kemudian yang kedua, penentuan arah loop bebas, tetapi ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, jika arah loop searah dengan arus listrik. Apa itu loop? Ya, ini dia loopnya ya. Jika arah loop ini sub. Berarti kalau loop pertama ini berarti arahnya searah dengan perputaran jarum jam ya. Oke. Apa tadi katanya? Jika arah loop searah dengan arus listrik, penulisan kuat arusnya positif. Searah dengan arus listrik. Oke. Kalau arus listrik kita perhatikan di sini juga searah perputaran jarum jam ya. Berarti ini searah. Arus listriknya searah dengan perputaran loop. Berarti kuat arusnya positif. Sebaliknya, jika arah loopnya berlawanan dengan arah arus listrik, maka penulisan kuat arusnya negatif. Maksudnya ini ya. Ini arah loopnya ke kiri. Arah loopnya ke kiri dan arusnya juga ke kiri. Berarti loop kedua juga searah dengan arus. Berarti sama-sama positif. Artinya yang berlawanan, contohnya
berarti arusnya mengalir seperti perputaran arah jarum jam, akan tetapi loopnya berlawanan. Itu baru kuat arusnya, penulisan kuat arusnya negatif. Itu artinya ya. Oke, kemudian yang ketiga, arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan tegangan listrik. Tegangan bernilai positif jika arah loopnya pertama kali menyentuh arah positif. Tegangan bernilai positif jika arah loop pertama kalinya menyentuh arah positif, arus positif. Oke, yang mana maksudnya? Ini dia. Berarti kalau seandainya arus berjalan dari sini ya, arah sini ya. Sementara loopnya juga pertama menyentuh. Kalau dari sini loopnya, otomatis yang disentuh pertama adalah negatif ini. Ya, oke, berarti itu bernilai positif. Sebaliknya, jika arah loop pertama kalinya menyentuh kutub negatif, maka tegangannya negatif ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau untuk pembahasan untuk soal hukum Kirchhoff hukum kedua Kirchhoff nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Makanya silakan ditonton setiap video-video yang masuk ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal. Ini contoh soal saya ambil masih untuk contoh soal hukum pertama Kirchhoff ya. Oke. Perhatikan gambar ini. Dari gambar ini diketahui besarnya arus listrik yang melalui I2 sama dengan 1 ampere. Ya. Berarti I2 sama dengan 1 ampere. Kemudian I1, ini I1 sama dengan 3 ampere ya. Dan I4 sama dengan 0,5. Tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Oke. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan, saya mau sampaikan sama kamu ya. Jangan kamu sempat terkecoh oleh bentuk soal ya. Pertama pahami dulu soalnya apa maksudnya, baru bisa nanti dikerjakan. Oke, kalau dari sini ya, kita lihat dulu arus masuk. Udah, arus masuk. Berarti arus yang masuk itu adalah I1. I1 baru mulai bercabang menjadi 3 ya. Kemudian setelah bercabang I1, I2, I3 dan I4 bersatu kembali, itulah yang keluar menjadi I5. Berarti dari gambar ini bisa kita ambil ya, I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan I5 ya, karena ini I masuk, ini I keluar. Udah. Berarti I masuknya sama dengan I keluar. Berarti otomatis I1 sama dengan I5. Oke? Oke, berarti I masuknya adalah 3. Maka tentukan besarnya arus listrik yang melalui I3 dan I5. Otomatis I5 sudah dapat. I5 sudah dapat ya. Karena I1 sama dengan I5. Arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi kalau I1-nya 3, otomatis I5 juga 3. Kita mau lihat apakah I2, I3 dan I4 ini jumlahnya nanti 3 ampere. Oke, kita buktikan. Dari gambar di atas dan soal di atas dapat kita tulis diketahui ditanya. Diketahui I1 sama dengan 3 ampere, I2 sama dengan 1 ampere, I4 sama dengan 0,5 ampere dan I1 sama dengan I5. Ini tadi yang saya sebutkan. Ditanya I1 dan
I5. Kalau I5 sudah otomatis terjawab. Ya, karena I1 sama dengan I5. Oke, sampai di sini masukkan rumusnya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya jumlah arus masuk harus sama dengan jumlah arus keluar. Oke, tadi arus masuknya adalah I1 sama dengan arus keluarnya adalah 5, I5 ya. Maka I1 sama dengan I5 sama dengan I2, I3 tambah I4. Oke. Kalau I1-nya 3 otomatis I5-nya juga 3. Maka 3 sama dengan I2 tadi berapa? 1. Tulis di sini 1. Ya. Kemudian I4-nya tadi berapa? 0,5 masukkan. Ya. Berarti yang ditanya I3. Udah? Oke. Maka 3 sama dengan tambahkan dulu 1 ditambah 0,5 yaitu I2 ditambah I4. 1 tambah 0,5 sama dengan 1,5. Oke. 1,5 ditambah I3. Udah? Oke, kita masukkan cara perhitungan matematikanya. Ya. Kalau yang sebelah kanan pindah ke kiri bertanda positif, maka setelah di kanan dia akan negatif. Kalau dari kanan pindah ke kiri bernilai positif juga, maka setelah di kiri nanti dia akan bernilai negatif. Oke, maka I3 sama dengan 3 ampere dikurang 1,5. Udah? Maka I3 sama dengan 1,5. Iya, 3 dikurang 1,5 sama dengan 1,5. Oke, sudah terbukti ya. Kalau sudah dapat I3, apakah benar yang tadi saya sampaikan bahwa I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan I5? Oke, kita perhatikan. Ya. I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan I5. Apakah nanti I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan 3? Kita perhatikan. I2 tadi 1. I4 tadi 0,5. Kemudian kita tambahkan dengan I3 yang kita cari. I3 tadi hasilnya 1,5. Berarti 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3 ya. Berarti pas ya. I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan I1. Oke, demikianlah contoh soal yang bisa saya sampaikan ya, saya jelaskan. Semoga apa yang kamu dengarkan bisa kamu pahami ya. Silakan disimak video ini dan benar-benar diperhatikan cara pembahasan soalnya. Setelah itu, di video ini saya sudah menyediakan tugas atau soal yang akan kamu kerjakan di rumah ya. Maka untuk tugas kamu silakan kerjakan soal yang ini satu saja ya. Satu saja soalnya. Silakan kerjakan soal ini, buat panduan kamu contoh soal yang tadi yang sudah kita bahas. Saya yakin kalau kamu benar-benar untuk memperhatikan tadi contoh soal ini, kamu pasti dengan gampang untuk menjawab soal tersebut. Ya, oke. Hasilnya nanti kirimkan melalui WA pribadi saya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kamu yang menonton dan menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Terima kasih.